Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Agustina Deborah dengan NIM 311910043, kelas C pagi, semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa merupakan salah satu cara kerja untuk menganalisis kesalahan manusia dalam berbahasa. Penggunaan bahasa sehari-hari tentu tidak luput dari kesalahan, dan kesalahan tersebut bervariasi. Melalui analisis kesalahan berbahasa, dapat dijelaskan bentuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Tarigan mengatakan bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah suatu proses kerja yang digunakan oleh para guru dan peneliti bahasa dengan langkah-langkah pengumpulan data, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat di dalam data, penjelasan kesalahan-kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, serta evaluasi taraf keseriusan kesalahan itu. Analisis kesalahan berbahasa itu ditunjukkan kepada bahasa yang sedang dipelajari atau ditargetkan sebagai analisis kesalahan, dapat membantu dan bahkan sangat berguna sebagai kelancaran program pengajaran yang sedang dilaksanakan. Maksudnya, dengan analisis kesalahan, para guru dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi siswa. Konsep dasar analisis kesalahan berbahasa. Yang pertama, menilai penyimpangan-penyimpangan bahasa yang dipergunakan. Yang kedua, menganalisis pengertian-pengertian lain dari sebuah percakapan. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara bahasa tulisan dengan lisan. Kesalahan berbahasa dapat terjadi dalam setiap tataran linguistik atau kebahasaan. Kesalahan berbahasa dapat terjadi dalam bidang fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang pertama, fonologi. Fonologi merupakan salah satu cabang dalam ilmu bahasa yang membahas bunyi bahasa yang digunakan dalam proses berkomunikasi dengan orang lain. Contoh kesalahan bahasa dalam bidang fonologi adalah yang pertama, kesalahan perubahan fonem. Contohnya, ada beragam alasan generasi penerus tidak mau melanjutkan bisnis tekstil dari orang tuanya, mulai dari penambahan bahwa TPT adalah bisnis jadul hingga alasan lain. Nah, kesalahan berbahasa pada contoh di atas merupakan kesalahan perubahan fonem. Kata jadul termasuk ejaan lama, dan terjadi perubahan fonem kata jadul memiliki arti zaman dahulu. Jadi, yang betulnya adalah ada beragam alasan generasi penerus tidak mau melanjutkan bisnis tekstil dari orang tuanya, mulai dari penambahan bahwa TPT adalah bisnis zaman dahulu hingga alasan lain. Yang kedua, pelafalan fonem N diubah menjadi eng. Contohnya seperti ikan. Ikan dilafalkan menjadi ikang, seharusnya ikan. Yang kedua, morfologi. Morfologi merupakan salah satu cabang dalam ilmu bahasa yang membahas tentang
kata. Contoh dari fonologi adalah penghilangan verb me dan ber. Contoh, sampel swab tenggorokan kedua pasien sudah dikirim ke Kemenkos, tinggal tunggu hasilnya. Penggunaan kata tunggu pada kalimat tersebut kurang tepat karena kata tunggu menunjukkan kata kerja tindakan. Kata tunggu lebih tepat digunakan apabila ada penambahan afiks men, sehingga menjadi kata menunggu. Jadi yang benar adalah sampel swab tenggorokan kedua pasien sudah dikirim ke Kemenkos, tinggal menunggu hasilnya. Contoh yang kedua, akhirnya bisa sinergi dengan rencana pemerintah dalam penuntasan corona di Banggawan. Penggunaan kata sinergi pada kalimat tersebut kurang tepat karena tidak menunjukkan melakukan kegiatan. Kata sinergi lebih tepat digunakan apabila ada penambahan afiks ber, sehingga menjadi kata bersinergi. Yang benar adalah akhirnya bisa bersinergi dengan rencana pemerintah dalam penuntasan corona di kota Banggawan. Yang ketiga, semantik. Semantik merupakan salah satu cabang dalam ilmu bahasa yang menyelidiki seluk-beluk makna suatu kata. Contohnya seperti sah dengan syah. Yang benar adalah sah. Sah ini berarti benar secara hukum atau resmi, sedangkan syah yang berarti raja, penguasa yang dipertuan. Contoh yang kedua, syarat. Syarat dijadikan syarat, padahal kedua itu masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Syarat merupakan ketentuan atau aturan, sedangkan syarat merupakan yang berarti penuh. Yang keempat, sintaksis. Sintaksis merupakan salah satu ilmu bahasa yang mempelajari tentang seluk-beluk dalam kalimat. Contohnya seperti ambigu. Contohnya yang pertama, istri pegawai gemuk itu sedang berjalan menuju arah kita. Itu yang salah. Yang benar adalah istri dari pegawai yang bertubuh gemuk itu sedang berjalan menuju arah kita. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.